Berikutnya yaitu jenis dan bentuk bidang usaha. Jenis usahanya itu ada macam-macam jenis usaha itu ada bidang pertanian. Jadi seperti budidaya ikan, budidaya tumbuhan anggrek, bunga anggrek. Terus kemudian ada bidang pertambangan. Contohnya seperti galian pasir, galian tanah. Yang berikutnya yaitu ada bidang fabrikasi, industri. Contohnya itu seperti teknik mesin, teknik industri. Lalu berikutnya yaitu bidang konstruksi pembangunan, yaitu contohnya konstruksi bangunan jalan raya, jembatan. Lalu berikutnya adalah bidang perdagangan, seperti menjual grosir sebagai agen. Lalu berikutnya yaitu bidang jasa perbankan. Jadi contohnya itu seperti di bidang akuntansi dan juga koperasi. Berikutnya yaitu adalah bidang jasa perseorangan. Contohnya seperti potong rambut, tempat pangkas rambut, salon, dan lainnya. Dan berikutnya adalah bidang usaha jasa umum, seperti contohnya pengangkutan dan juga wartel. Berikutnya yaitu adalah bidang jasa wisata, yaitu sarana wisata. Bentuk usaha itu ada dua, yaitu dikelola sendiri dan dikelola orang lain. Jadi yang dikelola sendiri itu adalah langsung terjun ke usahanya sendiri, dikelola sendiri, individu. Lalu yang kedua adalah dikelola orang lain. Jadi pengusaha ini terhadap bisnisnya ini mengumpulkan uang, lalu menyerahkannya ke pihak lain dalam pengelolaannya. Berikutnya yaitu cara memulai usaha. Cara memulai usaha itu adalah nomor 1, mendirikan usaha baru. Yang kedua, mengambil alih bisnis keluarga. Yang ketiga, dapat membeli bisnis yang telah ada. Yang keempat, dapat juga bekerja sama manajemen dengan sistem waralaba. Adapun jenis waralaba itu ada 3, yaitu sebagai penyalur barang. Dan yang kedua adalah bisnis gaya rantai, dan yang ketiga adalah memproduksi barang. Dan kerugian waralaba yaitu berbagi keuntungan, dan yang kedua adalah pengendalian keuntungan. Yang berikutnya adalah bentuk kepemilikan bisnis. Yaitu yang pertama, perusahaan perseorangan. Jadi kelebihannya dari perusahaan perseorangan ini adalah mudah dibentuk dan dibubarkan. Dan juga pekerjaannya sederhana, dan kelemahannya yaitu tanggung jawabnya tidak terbatas. Lalu kemampuan manajemennya itu terbatas. Kemudian nomor 2 adalah firma, yaitu adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang, salah satu selebihnya dalam Yang kedua yaitu firma, yaitu adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang. Salah satu kelebihannya yaitu adalah dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusannya itu lebih baik karena ada banyak pertimbangan dari anggota-anggota tersebut. Namun kelemahannya adalah jika satu keluar, maka ini harus bubar. Nomor 3 yaitu perseroan komanditer, yaitu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang atau sekutu yang menyerahkan uang untuk digunakan sebagai modal perseroan. Jadi terdiri dari sekutu komplementer, yaitu orang yang bersedia memimpin, dan sekutu komanditer, yaitu yang mempercayakan uangnya dan tanggung jawab terbatas pada dana yang disetor. Kelebihannya yaitu modalnya itu terkumpul lebih banyak, dan kelemahannya yaitu lingkungan hidupnya itu tidak terjamin ke lingkungan hidup. Yang berikutnya yaitu keempat, koperasi. Jadi koperasi itu adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang berlandaskan
kegiatannya pada prinsip koperasi itu. Yang kelima yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu badan yang memiliki kekayaan, hak serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak kewajiban para pendiri maupun para pemilik. Kelebihan dari perseroan terbatas ini adalah kelangsungan hidupnya panjang, karena jika meninggal dunia, maka ini tetap akan berjalan. Nah, dan kelemahannya yaitu biaya pendiriannya itu relatif mahal. Yang keenam yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara, merupakan bentuk badan hukum yang tunduk pada segala macam hukum yang ada di Indonesia. Karena juga BUMN ini adalah milik negara. Berikutnya I, yang harus diperhatikan dalam memilih bentuk kepemilikan bisnis. Yaitu yang pertama adalah pendekatan dalam mendirikan usaha. Yang kedua adalah pengembangan dalam memilih untuk perusahaan. Yang ketiga adalah birokrasi dalam membuat usaha. Jadi, yang pertama yaitu yang I, yang harus diperhatikan dalam memilih bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama yaitu pendekatan dalam mendirikan usaha, yaitu ada dua pendekatan utama, yaitu pendekatan berdasarkan pengalaman dan pendekatan berdasarkan kebutuhan pasar. Dalam menentukan jenis usahanya, yaitu pendekatan yang menekankan pada pengamatan lingkungan mengenai kebutuhan pasar yang ditransfer menjadi peluang bisnis. Yang kedua yaitu pengembangan dalam memilih bentuk perusahaan, yaitu pertimbangannya itu berupa jenis usaha, ruang lingkup usaha, besar risiko kepemilikan, cara pembagian keuntungan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu birokrasi dalam membuat usaha. Jadi yang pertama itu jenis izin usaha. Jadi jenis izin usahanya itu seperti surat izin usaha, surat izin usaha perdagangan dan industri, izin domisili, izin mendirikan bangunan, dan izin dari departemen teknis. Lalu yang kedua yaitu dokumennya. Dokumennya itu berisi tentang daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, dan bukti diri. Lalu yang ketiga yaitu proses pendirian. Jadi dalam proses pendirian ini mengadakan rapat, kemudian dibuatkan akte notaris, didaftarkan di pengadilan negeri, dan diberitakan dalam lembar negara. Sekian presentasi dari saya tentang membangun startup bab ke-6. Sekian, mohon maaf apabila ada banyak salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.